Selama saya menjadi anggota kabinet beliau, saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Itu yang membuat saya menyebutnya jadi Jenderal Kardus. Jenderal Kardus itu jenderal yang nggak mau mikir artinya. Uang adalah segalanya. Ini satu pernyataan, satu statement dari seorang rival yang menurut saya satria. Tapi itulah seorang satria bagi saya. Nah, kami sepakat bahwa kita ini boleh berbeda, tapi tidak perlu musuhan, apalagi jadi musuh. SBY itu pernah digebuki Prabowo waktu di Akmil, di Akabri waktu itu. Pak Jokowi, sekarang saya udah ikut hampir 2 tahun. Kehendaknya jelas pro rakyat. Partai Demokrat ini jangan kalian pikirkan partai murahan. Kami ini siap di dalam, siap di luar kekuasaan. Tapi memang birokrasi Indonesia ini sulit, luar biasa. Benar nggak? Dan ya Pak Jokowi orangnya baik hatinya, benar nggak? Hatinya baik. Kalau pendapatku sih kurangilah yang beginian. Pak Prabowo, cukup kerja yang benar saja. Sekarang Bapak di Kemenhan itu sudah lebih dari cukup. Tulis Jansen seperti dilihat di akun Twitter pribadinya @jansen_JSP Minggu 29 Agustus. Prabowo puji habis Jokowi, Demokrat tiba-tiba. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan perubahan sikap Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan pemerintahan Jokowi, yaitu Prabowo Subianto. Selain ia sekarang banting setir menjadi kawan Jokowi, Prabowo kini mulai memberikan pujian yang banyak atas kinerja Jokowi. Prabowo mulai sadar bahwa Jokowi memang tidak tertandingi, maka ia kerap memberikan pujian sebagai bentuk penyemangat dan motivasi kepada para kadernya. Begitulah politik. Ada orang bijak berkata, orang paling berbahaya di dunia ini adalah orang yang bisa melumpuhkan lawannya dan merubahnya menjadi kawan. Itulah kiranya Jokowi saat ini. Memang benar posisinya sebagai presiden saat ini memang kuat, bahkan terkuat sepanjang sejarah. Bagaimana tidak? Ia menguasai 80% parlemen ketika PAN bergabung dengan koalisi. Dan yang masih bertahan di oposisi itu akan semakin tersudut dan lemah lunglai. Tak ada langkah politik kuat yang bisa mereka lakukan kecuali hanya bermain sindir-menyindir lewat sosial media. Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaun mengomentari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang memuji-muji kepemimpinan Presiden Jokowi dalam penanganan COVID-19. Kalau pendapatku sih kurangilah yang beginian. Pak Prabowo, cukup kerja yang benar saja. Sekarang Bapak di Kemenhan itu sudah lebih dari cukup. Tulis Jansen seperti dilihat di akun Twitter pribadinya @jansen_JSP Minggu 29 Agustus. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu mengungkapkan, Prabowo pernah keras terhadap mantan wali kota Solo itu saat Pilpres lalu. Bahkan Jansen menuturkan Prabowo sampai menghentak-hentakan meja yang membuat semua pendukungnya dan para politisi partainya terbawa suasana. Karena kemarin kan Bapak juga yang begitu kerasnya ke Pak Jokowi, sampai hentak-hentak meja segala, sampai semua pendukung ikut termasuk kita, salam, cuitnya. Diketahui, Bos Gerindra Prabowo Subianto menilai kepemimpinan Presiden Jokowi efektif dalam penanganan pandemi COVID-19. Itu ditandai lantaran kabinet Jokowi kompak menanggulangi pandemi. Prabowo sebelumnya pernah mengkritik periode pertama pemerintahan Jokowi dalam orasi politik sebagai calon presiden atau capres di Stadion Kridosono, Yogyakarta pada Senin 8 April 2019. Prabowo menyindir aparat negara yang membela segelintir orang, termasuk antek-antek asing. Kini Prabowo menilai kepemimpinan Presiden Jokowi dalam penanganan pandemi COVID-19 sudah efektif. Ia meminta Jokowi tidak perlu menghiraukan suara-suara yang dinilai memperkeruh keadaan saat sedang fokus dalam penanganan pandemi. Penanganan cukup efektif dan kita optimis kita mampu menghadapinya dan kita harus menghadapinya. Jadi kami rasa bahwa suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah ada di jalan yang benar, kata Prabowo yang dilansir Gala Media dari saluran YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu 29 Agustus 2021. Penanganannya bisa dikatakan cukup efektif. Jadi kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan benar
Ia mengakui pemerintahan Jokowi sudah efektif karena berada langsung di jajaran Kabinet Indonesia Maju. Kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat ke Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut di kabinet, ujarnya. Kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Ia mengatakan, kepemimpinan dan keputusan-keputusan Jokowi sudah cocok untuk rakyat. Tim kita saya kira bagus, tim kita di kabinet cukup kompak dan kita bekerja baik. Jadi mohon Bapak jangan ragu, we are on the right track. Kepemimpinan keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Tim kita saya kira bagus. Tim kita di kabinet cukup kompak dan kita kerjanya baik, Pak. Jadi mohon Bapak jangan ragu-ragu. We are on the right track. Karena itu masalah COVID saya kira kita cukup optimistis. Hubungan politik Demokrat dan Gerindra kembali memanas beberapa hari terakhir. Ketegangan ini bermula dari tweet Andi Arief, Wasekjen Demokrat, yang mengungkap soal kekalahan pasangan calon 02 Prabowo Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Andi mengklaim berdasarkan survei sebelum Pilpres 2019 Cawapres 02, Sandiaga Uno teridentifikasi politik SARA sehingga sulit menang di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang pemilihnya besar. Namun saat itu fakta ini tidak dipertimbangkan Prabowo. Ketegangan ini bukan kali pertama ditunjukkan Andi di media sosial. Saat Prabowo memilih Sandiaga sebagai cawapresnya pada Agustus 2018 misalnya, Andi juga menyebut Prabowo sebagai Jenderal Kardus. Meski demikian, Demokrat tetap mendukung paslon Prabowo Sandiaga di Pilpres 2019. Ada politik transaksional yang berada di dalam ketidaktahuan kami yang sangat mengejutkan. Padahal untuk menang bukan berdasarkan politik transaksional, tapi dilihat siapa calon yang harus menang. Itu yang membuat saya menyebutnya jadi jenderal kardus. Jenderal kardus itu jenderal yang nggak mau mikir nanti. Uang adalah segalanya. Memiliki sejarah panjang, hubungan politik termasuk Demokrat dan Gerindra memang fleksibel. Hari ini teman, besok bisa jadi lawan, begitupun sebaliknya. Namun siapa sangka, satu jotosan di masa lalu tidak bisa terobati dalam satu periode kehidupan seseorang. Setidaknya, itulah yang terjadi dalam hubungan politik antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hermawan Sulistyo, mantan Ketua Tim Investigasi TGPF atau Tim Gabungan Pencari Fakta, kerusuhan Mei 1998, pernah menuturkan soal ketegangan dua tokoh ini. Menurut dia, tak banyak orang bertanya kenapa Prabowo telah lulus pada masa pendidikan militernya. Dalam sebuah diskusi publik pasca Pilpres pada 3 Juli 2014 di Jakarta, Hermawan berbicara keras soal Prabowo. Anda tidak tahu bahwa Pak SBY itu pernah dibukul Prabowo waktu di Akmil, di Akabri waktu itu, kata Hermawan. SBY itu pernah digebuki Prabowo waktu di Akmil, di Akabri waktu itu. Kenapa tidak ada orang yang bertanya dalam catatan biodata Prabowo harusnya lulus tahun 1973, kenapa lulusnya tahun 1974? Ini nggak ada orang yang bertanya. Katanya Prabowo pintar, kok nggak naik kelas? Berarti ada yang lain kan? Ya itu tadi, ngebukin SBY, gitu. Kenapa tidak ada orang yang bertanya dalam catatan biodatanya Prabowo harusnya lulus tahun 73, kenapa lulusnya tahun 74? Ini nggak ada orang yang nanya. Katanya Prabowo pinter, kok nggak naik kelas gitu. Berarti ada yang lain kan? Yaitu tadi, gebukin SBY gitu. Peristiwa ini lantas berbuntut panjang. Meski sudah 2 periode menjadi Presiden RI, SBY nampak setengah hati merelakan Prabowo mengikuti jejak politiknya. SBY memang tidak mengadang Prabowo secara terbuka, tetapi juga tidak sekuat tenaga mendukung mantan menantu Soeharto itu sebagai capres. Keengganan SBY ini bahkan sudah terdeteksi sejak Pilpres 2014. Ketika hubungan individu itu tidak baik, maka itu akan berpengaruh ke depannya, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin saat dihubungi reporter Tirto, Sabtu 8 Juni 2019. Pada Pilpres 2014 sebenarnya menjadi kesempatan SBY memperbaiki hubungan dengan Prabowo. Awalnya, SBY bermaksud mengadang Prabowo dengan membentuk poros ketiga bersama Partai Golkar. Namun Golkar ditarik oleh Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa. Hasilnya, dukungan kader Demokrat terpecah, yaitu sebagian memilih mendukung Joko Widodo Yusuf Kala, sementara yang lain mendukung pasangan Prabowo Hatta.
Pada Pilkada DKI 2017, SBY juga punya kesempatan untuk menjalin hubungan baik dengan Prabowo saat putra sulung SBY Agus Harimurti Yudhoyono gagal di putaran pertama. Saat itu SBY bisa saja memberikan dukungan kepada Anies Baswedan yang diusung Gerindra dan PKS. Namun AHY menegaskan Demokrat netral, SBY pun diam saja sehingga tidak ada bantuan masif dari Demokrat di Jakarta. Sementara pada Pilpres 2019, nama AHY digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Informasi ini menjadi resmi ketika Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyono mengklaim bahwa dia turut menggagalkan AHY maju. Demokrat hingga detik terakhir memang masih belum menjatuhkan pilihan. Prabowo sampai harus turun tangan langsung bolak-balik ke kediaman SBY. Disinyalir Demokrat keberatan dengan terpilihnya Sandiaga Salahuddin Uno sebagai cawapres Prabowo, meski akhirnya Partai Demokrat tercantum dalam koalisi Adil Makmur. Tetapi ketidakhadiran kader-kader mereka dalam acara Prabowo Sandiaga menjadi sorotan. Absennya SBY dan AHY dianggap sebagai dukungan setengah hati kepada Prabowo Sandiaga. Hal ini belakangan diakui politikus Demokrat Andi Arief dalam cuitannya Jumat 7 Juni 2019. Partai Demokrat, SBY dan AHY ditinggal oleh deklarasi 02 hanya karena dibilang jika Pak Prabowo berpasangan dengan Sandi Uno tidak memiliki peluang menang berdasar survei dan menyarankan Pak Prabowo mencari cawapres lain agar kesempatan menang ada. Demikian tweet Andi. Pilihan politik Demokrat. Hubungan Demokrat dan Gerindra memang tidak begitu baik sejak masa akhir Pilpres 2019. Di debat Pilpres misalnya, Prabowo sempat menganggap ada kesalahan Presiden sebelum Jokowi dalam kebijakan negara. Saat itu beberapa kader Demokrat melakukan walkout dari acara debat Pilpres dan tidak kembali ke ruangan hingga acara selesai. Selain itu, ucapan Prabowo di depan SBY tentang pilihan politik Ani Yudhoyono juga membuat Ketua Umum Demokrat itu memberikan pernyataan media guna merespon pernyataan Capres 02. Menurut SBY, apa yang disampaikan Prabowo tidaklah elok. Hal tersebut kemudian dikaitkan dengan sikap politik Demokrat yang mulai mendekat ke kubu Jokowi. Apalagi pada momentum Lebaran kemarin, AHY dan Edi Baskoro Yudhoyono bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi. Wajar jika Demokrat berkeinginan gabung ke 01. Petinggi Demokrat harus memikirkan membesarkan partai. Pemilu 2019 kemarin, Demokrat disalip oleh banyak partai dalam perolehan suara. Dan jika masih di kubu 02, tentu merugikan Demokrat. Pilihannya hanya dua, bergabung dengan 01 atau berada di tengah-tengah, kata Ujang. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.